Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Berjumpa lagi dengan saya Latifianto. Selamat datang di channel ini. Sebuah channel yang akan selalu membahas, menyajikan diskusi, sharing informasi mengenai perkembangan sepak bola nasional, terutama Timnas Indonesia, Timnas Garuda, Timnas kesayangan kita. Jadi secara sederhana segala sesuatu yang berkaitan dengan Timnas Indonesia, para pemain, kemenangan, lalu kemudian hal-hal terbaru dari Timnas Indonesia yang perlu saya sharingkan akan saya bahas di channel ini. Jadi bagi kalian yang berkenan, monggo di-subscribe terlebih dahulu. Kemudian sebelum saya masuk ke pembahasan penting atau pembahasan pokok dalam video kali ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe. Alhamdulillah, subscriber saya sudah mencapai 1000. Jadi terima kasih sekali lagi dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah memberikan komentar-komentar positifnya di channel ini. Teman-teman sekalian, sejak Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia yang akan dimainkan pada bulan September nanti, saya yakin di benak kita semua, di pikiran kita semua, bahkan saya pribadi juga memiliki harapan dan keyakinan yang sangat tinggi, yang sangat besar agar Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Ada harapan, ada optimisme, ada keyakinan bahwa meskipun harus berdarah-darah di atas lapangan, Indonesia pasti memiliki secercah harapan untuk kemudian bisa melaju ke babak selanjutnya di kualifikasi ini. Itulah kenapa teman-teman semua, menurut saya doa hampir sebagian besar masyarakat Indonesia akhir-akhir ini itu sama, yaitu agar Tuhan mengizinkan negara penggila sepak bola ini masuk atau bermain di Piala Dunia. Itulah menurut saya akhir dari cita-cita para pemain sepak bola, yaitu ingin tampil di Piala Dunia bersama negaranya. Itulah menurut saya juga cita-cita akhir dari supporter sepak bola. Ingin melihat negara yang dicintainya bermain di Piala Dunia. Sebuah panggung termegah dalam dunia sepak bola. Itulah yang menjadi impian dan doa masyarakat Indonesia akhir-akhir ini. Saya kira saya punya keyakinan dan doa seperti itu memang layak jika kita melihat momentum yang sedang kita hadapi sekarang. Timnas Indonesia, Timnas Garuda, tim kesayangan yang kita ini, itu sedang jago-jagonya. Meskipun ini masih belum puncaknya begitu. Para pemain timnas kita itu masih sangat muda. Yang berarti mereka masih bisa terus berproses untuk kemudian menjadi lebih baik dan lebih matang dalam permainan. Artinya tim Indonesia yang sekarang ini, yang sekarang kita bangga-banggakan, ini masih tim yang muda, yang masih bisa berkembang lebih baik lagi. Tetapi meskipun begitu, kita memiliki momentum yang bagus dalam 2 tahun terakhir. Timnas kita yang sebelumnya susah sekali bermain atau lolos ke Piala Asia, akhirnya bisa bermain di Piala Asia melalui jalur kualifikasi. Bahkan timnas kita ini juga akan bermain di Piala Asia tahun 2027 mendatang. Langsung bermain di putaran final tanpa kualifikasi berkat lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas U23 kita itu juga lolos dan bermain di Piala Asia U23 dan bahkan mampu mencapai babak semifinal. Dan yang terbaru, sekali lagi timnas kita mampu lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebuah sejarah sekaligus catatan manis yang pernah diukir Indonesia selama 39 tahun penantian. Menurut saya kemudian yang tidak kalah penting dari itu semua adalah para supporter gitu ya, yang terus mendukung timnas Indonesia dimanapun bermain. Tidak peduli yang bermain itu timnas di kelompok usia atau timnas senior. Para supporter selalu berbondong-bondong pergi ke lapangan untuk menonton. Bahkan meskipun timnas kita tidak bermain di GBK, kandang keutamaan atau kandang kebesaran kita, artinya bermain di luar negeri, seperti misalnya ketika bermain di Qatar, baik timnas senior maupun timnas U23, itu para supporter selalu datang ke stadion untuk
menonton. Bahkan supporter Indonesia ini selalu menjadi yang terbanyak dan yang teramai. Itu adalah sebuah kebanggaan untuk para pemain. Bahkan di Piala Asia U23 kalau teman-teman ingat, para supporter atau secara umum masyarakat Indonesia, di Indonesia terutama, itu berbondong-bondong secara berjamaah melakukan atau menggelar nonton bareng dimanapun. Kita pasti ingat bagaimana begitu ramainya acara nonton bareng di Indonesia saat timnas U23 berlaga atau bertanding di Piala Asia U23. Masyarakat Indonesia seperti menemukan setetes air, seteguk air di tengah gurun Sahara. Kita seperti disajikan dengan tontonan dan permainan yang menarik. Tim muda kita di U23 dalam kondisi timnas yang masih paceklik gelar gitu. Jujur saja, sudah lama kita tidak melihat permainan timnas yang seperti ini. Seperti yang ditunjukkan saat mereka bertandang atau bermain di Piala Asia U23 maupun di Piala Asia Senior. Sudah lama kita tidak melihat permainan seperti itu. Kita sebelum-sebelumnya ya memang agak lumayan waktu Luis Milla melatih timnas Indonesia. Tapi sebelumnya saya kira permainan-permainannya sangat susah diidentifikasi begitu ya. Dan kita malah mengidentifikasinya ke hal-hal yang konotasinya jelek atau buruk. Misalnya long ball, passing-passing yang salah, lalu kemudian kalah dalam berduel, selalu itu-itu saja yang kemudian disajikan, dipertontonkan oleh timnas Indonesia kita sebelum-sebelumnya. Bukan keliru, bukan buruk, tetapi memang saya kira tidak cocok dengan kualitas, dengan kapasitas yang dimiliki oleh para pemain. Sehingga kemudian ya ketika bola-bola selalu yang diberikan adalah bola-bola lambung, ya kita tentu saja kalah dengan para pemain luar negara lain yang memiliki postur lebih tinggi. Nah, itu yang saya kira selalu kita temukan di pertandingan-pertandingan sebelumnya, terutama sebelum Luis Milla melatih dan lebih khusus lagi sebelum STY melatih datang ke Indonesia, melakukan revolusi besar-besaran di timnas Indonesia dengan melakukan cutting generasi gitu ya. Jadi generasi-generasi yang kira-kira sudah tidak produktif, tidak mampu memberikan segalanya di atas lapangan ketika tampil di pentas internasional, kemudian di-cut, dipotong, diganti dengan pemain-pemain baru. Timnas Indonesia ini adalah tim yang termuda di Piala Asia Senior dan yang termuda juga di Piala Asia U23. Timnas Indonesia ini memiliki masa depan yang cerah karena memiliki fondasi pemain-pemain muda yang sangat berbakat dan luar biasa. Sehingga kemudian ketika timnas bermain di Piala Asia, jujur kita sangat terhibur dengan itu. Kita dimanjakan dengan tontonan itu. Permainan yang menurut saya sangat kelas, bukan hanya berkualitas, tapi juga menghibur. Dan itu yang menurut saya penting juga dalam sebuah olahraga. Kita tidak bisa memungkiri teman-teman bahwa peningkatan kualitas permainan sepak bola timnas kita, timnas Indonesia itu juga salah satunya terbantu oleh adanya para pemain diaspora. Ketika permainan terus mengalami perkembangan, para supporter kemudian tidak henti-hentinya juga untuk kemudian selalu memberikan dukungan. Dimanapun timnas bermain, siapapun timnas bermain, entah kelompok usia maupun timnas senior. Ini sebuah fenomena sepak bola yang mengagumkan. Terutama kemarin pada tanggal 11 Juni 2024, kalau teman-teman ingat, ketika timnas melawan Filipina, di mana penonton pada pertandingan tersebut itu mencapai 64.942. Jumlah ini mengalahkan total penonton saat timnas Korea Selatan itu menaklukkan timnas Cina dengan skor 1-0. Artinya pertandingan Indonesia melawan Filipina itu mencetak rekor penonton paling banyak dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Ini animo yang sangat luar biasa dari masyarakat. Maka melihat angka dan rekor tersebut tidak berlebihan jika Indonesia disebut-sebut sebagai negara penggila sepak bola. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nielsen Sport, 77% penduduk Indonesia ini memiliki ketertarikan pada olahraga sepak bola. Terutama ketika menyaksikan timnas Indonesia berlaga atau bertanding. Dalam hal persentase ketertarikan seluruh populasi negara pada sepak bola, Indonesia hanya kalah dari Nigeria.
penduduk negara yang memiliki timnas berjuluk Elang Super ini itu diklaim menyukai sepak bola sebesar 83%. Nah, menurut riset dari sumber yang sama, Asia Tenggara ini merupakan salah satu kawasan gila bola. Karena selain Indonesia, itu masih ada negara lain seperti Thailand dan Malaysia yang memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap olah bola ini, gitu. Pada laporan yang dinaikkan pada tahun 2017, Thailand ini berada di peringkat ketiga dengan 75% penduduk yang mengikuti sepak bola. Malaysia yang mendapat poin hingga 70% berada di peringkat ke-6. Persentase tersebut itu mampu mengalahkan negara-negara pengumpul gelar juara dunia seperti misalnya Spanyol, Brasil, Italia, kemudian dan Jerman. Menariknya teman-teman sekalian, untuk kasus Indonesia, jumlah penduduk Indonesia yang tertarik dengan sepak bola itu tidak berbanding lurus dengan tingkat partisipasi para warganya, penduduk kita, yang turun ke lapangan dan memainkan olahraga ini, sepak bola. Tercatat hanya 17% penduduk Indonesia yang aktif bermain sepak bola. Setidaknya 1 pekan sekali gitu ya. Nah, kondisi ini menjadikan Indonesia berada pada urutan ke-22 dari 34 negara yang disurvei. Itulah kemudian menurut saya juga sebabnya bagaimana meskipun populasi penduduk Indonesia yang sangat banyak, tapi kita masih kesusahan itu untuk mencari pemain-pemain yang bisa bermain sepak bola dengan baik dan benar gitu. Bahkan ini selalu menjadi pertanyaan yang pertanyaan bernada curiga gitu. Masa dari sekian juta penduduk Indonesia yang ada, itu tidak bisa atau pelatih tidak mampu menemukan pemain yang bisa bermain sepak bola dengan baik dan benar yang bisa mengantarkan Indonesia meraih gelar gitu. Karena asumsinya jika Indonesia merupakan negara kedua setelah Nigeria yang menyukai olahraga sepak bola, maka seharusnya para pelatih kan mudah begitu menemukan para pemain yang bisa bermain untuk timnas, untuk memberikan gelar pada negara. Tapi nyatanya sampai hari ini kita masih susah menemukan warga Indonesia yang bisa bermain sepak bola. Artinya warga Indonesia yang ada di Indonesia untuk bermain sepak bola. Sehingga bahkan PSSI itu harus memanggil pulang para pemain diaspora yang bermain di Eropa untuk kemudian membela Indonesia di pentas dunia. Dan ini buktinya jelas. Para pemain diaspora yang sudah didatangkan itu mampu mendongkrak permainan sepak bola Indonesia menjadi semakin lebih bagus, lebih menarik. Tom Haye, Ivar Jenner, kemudian Jay Itzes, Nathan, dan yang terbaru Calvin Verdong misalnya, itu mampu memberikan warna lain, dampak yang sangat signifikan pada perjuangan Indonesia di pentas internasional, terutama di kualifikasi Piala Dunia. Jadi memang dampak pemain diaspora ini sangat-sangat besar pada perkembangan permainan sepak bola Indonesia. Jadi sekali lagi teman-teman, jadi walaupun memang dikatakan Indonesia ini adalah negara kedua sebagai negara penggila sepak bola setelah Nigeria, tetapi memang mereka, warga kita, yang turun ke lapangan untuk bermain sepak bola itu masih 17%. Ini kita bandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang berapa juta gitu ya. Kan banyak tuh. Populasi atau jumlah penduduk Indonesia kan berjuta-juta gitu ya. Nanti teman-teman bisa mencari angkanya sendiri gitu ya. Tetapi dari sekian juta penduduk Indonesia ini, sekali lagi saya ulang, hanya 17% yang turun ke lapangan untuk memainkan sepak bola ini. Apakah itu yang secara resmi bergabung di klub atau yang memang bermain serampangan begitu ya, mungkin di pekarangan atau di pinggir pantai tanpa menggunakan sepatu misalnya kira-kira gitu, itu hanya 17%. Itulah kenapa kemudian saya ingin menekankan bahwa Indra Safri misalnya harus melakukan tur Nusantara untuk mencari para pemain timnas di level usia muda gitu. Kemudian juga yang paling jelas pada kita itu adalah kita sangat sulit menemukan pemain-pemain bertalenta untuk membela timnas Indonesia. Misalnya di usia 16, ya memang
cukup banyak begitu ya, tetapi tidak sangat banyak, cukup banyak yang ikut seleksi gitu. Tapi kemudian di U16, di U19 permainannya cukup bagus, tapi kemudian akhirnya mereka tidak mampu lolos, tidak mampu melanjutkan karir profesionalnya, artinya untuk bermain di timnas sampai usia 23, bahkan nanti tidak masuk di timnas senior. Jadi ini yang menurut saya juga perlu menjadi bahan koreksi bagi kita semua. Bagaimana bisa gitu ya, negara Indonesia yang menurut data yang dinaikkan tahun 2017, negara penggila sepak bola nomor 2 di dunia, lebih dari sekedar Brasil dan kemudian Argentina, Italia, Spanyol gitu, ternyata yang bermain sepak bola itu hanya 17%. Itu 2017. Saya belum tahu angkanya di 2024 ini. Tetapi ya paling tidak angkanya tidak akan begitu naik signifikan lah ya dari 2017 sampai 2024. Tetapi itulah kondisi nyata di atas lapangan. Itu riset, itu penelitian yang mengatakan bahwa hanya 17%. Jadi saya tidak bisa membayangkan bagaimana bisa dari sekian juta yang kemudian hanya bermain sepak bola, yang bermain sepak bola itu hanya 17%. Itulah kenapa kemudian sekali lagi saya ulang, kita sangat susah ya menemukan pemain-pemain berkualitas yang mau atau bersedia membela Indonesia dengan kapasitas permainan yang sangat luar biasa gitu. Kita mungkin memiliki asumsi ya pemain-pemain kita kualitasnya juga tidak jauh berbeda dengan kualitas pemain Eropa. Ya, boleh jadi begitu gitu. Itu kualitatif, artinya siapapun bisa memiliki asumsi seperti itu. Tapi kemudian sejauh ini menurut saya pemain lokal kita ya faktanya kalah bersaing dengan pemain-pemain diaspora gitu. Sekali lagi kita kembali ke data yang saya sebutkan tadi, ya mungkin karena faktor itu ya, kita memang menggilai sekali sepak bola, tapi ya seberapa banyak sih yang benar-benar, terutama yang benar-benar bermain sepak bola dengan skill, dengan menjadikan sepak bola sebagai passion begitu. Jadi sekali lagi Indonesia adalah negara penggila sepak bola. Lalu kemudian seperti Tuhan yang pada akhirnya memberikan Messi gelar Piala Dunia untuk pengabdiannya pada dunia sepak bola, di mana permainannya telah memberikan warna lain, ciri khas tersendiri dalam olahraga ini, saya kira seharusnya Tuhan juga mau mengabulkan doa kita semua agar negara penggila sepak bola ini bisa lolos ke Piala Dunia. Kita tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada supporter kita jika misalnya Indonesia mampu lolos dan bermain di Piala Dunia. Mungkin kita akan menyaksikan supporter timnas Indonesia gitu yang akan memerahkan seluruh sudut stadion, entah nanti mungkin di Amerika Serikat atau di Kanada, untuk kemudian meneriakkan nyanyian-nyanyian di sepanjang pertandingan. Kita akan menyaksikan para supporter timnas Indonesia, timnas Garuda, itu menyanyikan lagu Tanah Airku di setiap akhir pertandingan atau laga yang dimainkan oleh timnas. Menurut saya di titik itu tidak penting lagi menang atau kalah. Karena bagi negara yang jauh dari pusat kiblat sepak bola adalah kebanggaan yang tiada tara untuk tampil di Piala Dunia. Itulah teman-teman yang menurut saya sedang kita usahakan di setiap doa-doa kita. Itulah yang sedang kita tanamkan di dalam setiap harapan kita, bahwa Tuhan akan mengabulkan keinginan doa para warga negara penggila sepak bola ini agar timnas kita mampu dan lolos ke Piala Dunia. Tentu saja Tuhan tidak akan dengan begitu mudahnya mengabulkan permintaan tersebut ya teman-teman ya, jika timnas tidak bekerja keras terlebih dahulu untuk mencapainya. Artinya sebenarnya kesempatan itu sudah ada di depan mata, kesempatan untuk tampil di Piala Dunia. Timnas kita akan bermain di putaran ketiga pada bulan September mendatang. Tinggal sekarang bagaimana PSSI dan Sintayong itu mempersiapkan tim dengan baik. Bahkan kalau perlu tambah lagi para pemain diaspora grade A yang bisa membela timnas Indonesia
di putaran ketiga nanti. Agar apa yang kita harapkan, agar apa yang kita doakan secara senyap untuk melihat Indonesia tampil di Piala Dunia itu bukan hanya sebuah mimpi, tetapi bisa terwujud ke dalam sebuah kenyataan yang bisa kita nikmati selama hidup ini, selama napas kita masih berada di dalam tubuh kita, begitu. Sekali lagi teman-teman, peluang itu masih ada. Bisa saja Tuhan mengabulkan permintaan dan doa-doa kita, tapi Tuhan juga akan melihat sejauh mana perjuangan yang dilakukan oleh timnas Garuda, timnas kita. Karena secara prinsip, hanya bagi mereka yang berjuanglah kemenangan akan dianugerahkan. Saya kira itu teman-teman yang bisa kita bahas pada video kali ini. Semoga Tuhan mendengar dan mengabulkan setiap doa dan harapan kita untuk melihat negara penggila sepak bola bernama Indonesia ini lolos ke Piala Dunia 2026. Saya Latifianto, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on the next video.